Mungkin kita kuat, kita sehat. Tapi bagaimana dengan nenek kita, dengan bapak kita, dengan ibu kita? Sudarlun mengingat kasus COVID-19 di Aceh terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, tim Satgas COVID hingga kini masih gencar melakukan sosialisasi hingga penindakan demi menyelamatkan masyarakat dari wabah yang mematikan tersebut. Apa saja sebenarnya yang telah dilakukan Satgas COVID-19 di Aceh? Terkait dengan hal tersebut, Serambion TV telah melakukan wawancara khusus dengan Kapolda Aceh Irjen Polisi Wahyu Widada Selasa 8 Juni 2021 di Mapolda Aceh. Ini kan angka penyebaran dan kasus terinfeksi COVID di Aceh terus meningkat ya dari segi grafik. Di luar tugas Satgas yang memang terus menanggulangi atau memutus mata rantai, apa upaya polisi untuk memutus mata rantai ini juga? Kalau kita bicara tugas polisi itu apa, kita nggak bisa terpisahkan tugas polisi dengan tugasnya Satgas. Karena keberadaan polisi dalam penanganan COVID ini salah satunya juga merupakan bagian dari Satgas yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Kemudian kita juga mengacu apa tugas polisi. Tugas polisi itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 itu ada 4. Yang pertama membantu Pemda untuk mengerahkan kekuatan dalam rangka mengawasi protokol kesehatan. Yang kedua bersama-sama dengan TNI kita melaksanakan patroli. Yang ketiga melaksanakan edukasi dan sosialisasi. Yang keempat melakukan penegakan hukum. Jadi itulah tugas yang diamanahkan oleh pemerintah kepada Polri. Nah, tetapi kalau dalam konteks kondisi Aceh yang sekarang ini memang kita lihat bahwa bulan Mei dan bulan Juni itu menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Khususnya April ke Mei. Mei itu jumlah yang terkonfirmasi positif sudah sampai angka 3.500 lebih. Nah, yang paling memprihatinkan bagi kami adalah yang meninggal di bulan Mei, 156 orang. Ini jumlah yang cukup banyak. Signifikan ya? Signifikan. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita bahwa kondisi peningkatan jumlah COVID di Aceh pada 2 bulan terakhir ini menunjukkan yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan data di tingkat internasional maupun nasional, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah angka positivity rate kita masih cukup tinggi. Yang kedua, angka kesembuhan kita masih rendah. Angka kesembuhan kita berkisar di angka 78%. Sementara angka kesembuhan nasional sudah 92%. Angka kesembuhan dunia 90%. Angka kematian kita cukup tinggi juga. Saat ini berkisar di 3,87%. Sementara angka kesembuhan di tingkat nasional 2,76%. Angka kematian. Jadi lebih tinggi dari angka Nasional, rata-rata nasional. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Nah, di bulan Mei kita lihat kan grafik meningkat seperti Jenderal bilang tadi. Meningkat angka positif di Mei ini, apa ini ekses dari mudik Lebaran Idul Fitri nggak, Jenderal? Itu bisa saja kita harus melakukan penelitian yang mendalam kalau untuk mengetahui seperti itu. Tapi mungkin saja menjadi sebuah ekses dari kegiatan-kegiatan yang terjadi selama sebelum ini. Kita lihat tren bahwa tren pada tahun lalu juga hampir sama. Ketika habis Lebaran, habis Idul Adha, trennya juga naik. Ketika habis liburan, trennya juga naik. Kenapa? Karena terjadi mobilitas manusia yang luar biasa. Nah, tradisi masyarakat kita, teman-teman kita di Aceh ini, ketika ada Lebaran, sungkem, ya ini tradisi yang baik. Tetapi mobilitas ini yang memungkinkan terjadinya penularan. Selain ekses dari pergerakan atau kerumunan tadi, Jenderal, apa ini juga ekses dari tidak mungkin indikator tidak patuhnya, semakin tidak patuhnya masyarakat Aceh atau seperti apa? Nah, ini yang harus kita lihat. Salah satunya kalau tidak patuh protokol kesehatan itu kan harus dilihat. Pemerintah sudah menganjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, ini kan ya artinya kalau itu terjadi karena 5M ini tidak dijalankan dengan baik.
Kita lihat di jalan-jalan kita juga masih banyak saudara-saudara kita yang belum pakai masker. Kemudian di kafe-kafe masih juga ada tidak menjaga jarak. Padahal sudah jelas aturannya. Bahkan di tempat ibadah juga masih banyak masjid-masjid kita yang tidak menjalankan jaga jarak. Betul. Sebagian sudah pakai masker, tapi tidak menjaga jarak. Boleh dilihat berapa persen sih yang sudah melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau orang mengatakan melaksanakan protokol kesehatan, itu bukan hanya karena pelayannya pakai masker, bukan hanya itu saja. 5 hal ini minimal. Pak, kami sudah melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu? Sudah menyiapkan tempat cuci tangan. Enggak cukup. Tidak cukup hanya itu. Nah, sekarang sudah diaturkah mejanya, kursinya, supaya jaga jaraknya dengan baik? Itu yang harus kita lakukan. Oke. Kemarin Jenderal di bulan puasa kalau nggak salah Polresta ya pernah membubarkan kerumunan ya di salah satu kafe ya. Setelah itu memang tidak ada lagi kita lihat. Mungkin ada nggak karuan, nggak ribut-ribut. Tapi kalau misalnya kedapatan ini sanksi tegasnya seperti apa nih? Itu kan bisa kita gunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan, juga bisa dilakukan dengan membahayakan orang lain. Kan jelas. Kalau saya mengidap penyakit, terus saya tidak mengkarantina diri saya sendiri aja sudah berpotensi untuk menyebar kepada orang lain, membahayakan orang lain. Terkait dengan yang kemarin, ya sudah jelas-jelas dilarang berkerumun. Kembali lagi, virus ini kan tidak bisa jalan-jalan. Yang bisa jalan-jalan orang yang membawa virus. Nah, ini dia. Ketika mereka bertemu, ya berbahaya sekali. Nah, apa yang terjadi kemarin itu ya kita sangat kecewa gitu. Sangat kecewa dan sangat menyesalkan kejadian-kejadian seperti itu. Ini yang dilakukan oleh adik-adik kita yang notabene mahasiswa. Artinya kan mereka kaum intelek. Mereka paham dengan aturan. Nah, tolong yang seperti ini, mari kita sama-sama bijak lah. Bijak. Berarti sampai saat ini kalau ada kerumunan tetap disanksi tegas, gitu? Ya, kalau seperti apa kita tetap akan kita sanksi tegas. Nah, selanjutnya Jenderal nih dalam beberapa pekan terakhir kan kita heboh soal perwal ya, kedai kopi harus tutup sebelum jam 11 ya. Ini kan sempat heboh dan sempat memunculkan berbagai argumen masyarakat di media sosial dan media massa, Jenderal. Ini kalau pendapat Jenderal sendiri terkait perwal ini seperti apa nih, Jenderal? Peraturan wali kota ini saya rasa merupakan hal yang baik. Kalau ada orang yang berpolemik, ya namanya orang berpendapat. Bahkan saya pun juga dikomplain orang, Pak Kapolda itu kenapa kafenya disegel? Banyak yang komplain, ada yang komplain dengan saya. Ya enggak apa-apa orang komplain itu. Karena ketika peraturan wali kota ini kan muncul untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat. Sekali lagi, apakah warung kopi dilarang? Tidak ada yang melarang warung kopi buka. Boleh buka dari jam 5.30 sampai jam 10 malam. Berapa jam itu, Mas? 13. Nah, 12 jam lebih. Mosok kurang sih? Iya. Kalau hanya diminta untuk mengurangi sedikit saja waktunya. Yang kedua, kita harus pahami, Bapak Presiden selalu menyampaikan, dampak dari COVID ini ada 2 hal yang harus diperhatikan paling tidak. 1 adalah masalah kesehatan, 2 masalah ekonomi. Pak Presiden tahu persis dan paham betul masalah ini. Kita juga berusaha mengikuti. Ketika kemarin di Aceh kondisi COVID-nya landai, apa ada larangan? Kan tidak ada larangan. Tapi tolong dipahami, sekarang kondisinya itu lagi naik. Kalau istilahnya Pak Presiden itu mana kapan digas, kapan direm. Ini sedang naik masalah COVID-nya. Kalau kita nggak lakukan pengereman, yang digas adalah masalah kesehatannya, wah bahaya sekali. Kita pahamkan kita mohon pada semua pihak. Mari kita semua harus rela berkorban lah untuk masyarakat, untuk keselamatan kita. Kalau kami apa sih kepentingannya? Kalau boleh, kita juga pengen kok warung kopi dibuka setiap sampai pagi juga nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang ini, Jenderal, ini kok dibatasi sampai jam 11? Memangnya corona ini begadang dia nih. Sebenarnya tujuan dari pembatasan jam ini
Apa nih Jenderal? Biar nggak berkerumun orang sampai terlalu lama atau seperti apa? Begini, ya semua orang boleh berpendapat. Emang corona itu hanya ada malam hari? Ya tidak. Nanti kalau saya ditutup dari pagi, apa yang terjadi? Ya komplain lagi. Oke. Nanti kalau kenapa nggak boleh buka sekarang? Mematikan ekonomi. Nanti dikasih selalu saja menimbulkan ada orang. Iya. Tolonglah mari kita semua itu sadar bahwa yang kita lakukan itu keselamatan. Bukan untuk saya. Apa sih kepentingan kita semua? Apa kepentingan wali kota? Wali kota rugi mungkin. Mungkin PAD-nya juga berkurang, retribusinya juga berkurang. Tapi itu harus dilakukan untuk keselamatan rakyat. Iya. Jadi yang kita lakukan semua itu bukan untuk menyakiti rakyat, untuk keselamatan rakyat. Nah, nanti kalau sudah ini kenapa corona emang nggak boleh? Ya kalau itu semua dicari-cari. Kalau mau dicari-cari semua juga ada kelemahannya lah. Semua ada kelemahan, betul. Pak, kenapa kok yang ditutup ya ini? Sana belum ditutup. Iya. Ya mungkin belum ketahuan. Tapi ada juga yang WA ke saya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Akhirnya kita cek, ternyata kita cek ya. Ada yang sudah tutup, kemudian ada yang kita ingatkan. Pada prinsipnya ketika semua menjalankan itu, kita nggak ada masalah. Jalankan saja. Pak, kita akan sepakat tak menerapkan protokol kesehatan. Ayo, saya tunggu. Tapi kan kita sudah sekian lama sejak dulu itu sudah kita sosialisasikan sekian lama. Mana yang melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara benar? Kan nggak ada, hanya sedikit mungkin. Jadi jangan ketika ada masalah terus teriak-teriak. Saya akan siap Pak, saya akan sanggup Pak. Nah, ini yang harus kita ini. Sekali lagi, mari kita semua untuk kepentingan masyarakat. Apa kepentingan? Apalagi saya nggak ada kepentingan. Saya bukan pesaing dengan. Artinya saya nggak punya warung kopi yang harus bersaing dengan dia gitu loh. Kalau saya mungkin punya warung kopi, mungkin juga berpikir, wah ini punya Pak Kapolda biar buka, yang lainnya biar tutup, Pak Kapolda jualan sendiri. Enggak juga. Ini ada beberapa warung kopi Jenderal yang misalnya sudah tutup ya kemarin kan udah di polis line. Ini bagi mereka yang ingin buka kembali itu harus mendatangi kantor polisi terdekat atau seperti apa nih? Begini, ini jangan salah persepsi yang menutup polisi dulu. Oh iya, Satgas maksudnya. Jadi polisi bertindak itu sebagai bagian dari Satgas COVID-19 di mana kita mempunyai bagian dari penegakan hukum. Kenapa menggunakan garis polisinya polisi? Ya kayak yang pada saat itu yang bawa polisi lain hanya polisinya. Nah, Satpol PP-nya, ya tanyalah. Sebenarnya bukan polisi, Satgas yang menutup, Satgas yang mensegel. Dan ketika yang disegel, semua proses itu kita serahkan kepada Satpol PP, kepada pemerintah daerah, karena yang mempunyai aturan pemerintah daerah. Ketika misalnya pemerintah daerah itu bisa menyampaikan warung X Anda disegel, ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Nah, mungkin sudah dikasih hukuman seperti apa saya nggak tahu. Bukan kami yang menghukum. Dari Satpol PP sudah membuat satu pernyataan atau apa saya nggak tahu. Tapi sudah disanksi oleh Satgas, oleh Satpol PP. Satpol PP misalnya tidak diberikan sanksi tidak boleh buka selama 2 hari. Ya sudah selesai. Semua serahkan urusannya di sana. Kami nggak ada kepentingan kita adalah supaya itu tadi. Backup ya. Iya. Kemarin Pak Kapolri ini kan getol soal PPKM Mikro ya. Sampai diperpanjang kalau nggak salah. Ya. Ini sampai kapan kira-kira akan berlangsung? Jadi begini Mas Subur, PPKM Mikro itu keberadaannya berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Dulu ada PPKM ada PSBB, kemudian ada PPKM. Nah setelah dinyatakan dievaluasi, muncullah apa yang disebut dengan PPKM Mikro. Aceh itu termasuk provinsi yang harus menerapkan PPKM Mikro sejak bulan April. Tanggal 6 April 2021 dengan adanya instruksi Mendagri nomor 7 tahun 2021 yang kemudian diperpanjang sampai sekarang instruksi Mendagri sudah sampai yang ke-11. Instruksi Mendagri ke-11 ini memberlakukan PPKM Mikro di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu berlaku semuanya. Jadi semua kita menerapkan PPKM Mikro. Sampai kapan? Ya tentunya PPKM Mikro ini kan harus berhasil dulu. Ketika
jumlah positivity rate kita menurun, COVID ini terkendali, mungkin akan dikendorkan. Saya nggak tahu, ini tergantung dari instruksi Presiden, instruksi Mendagri tadi. Tapi semua kita lakukan dalam rangka untuk menata supaya tidak banyak terjadi terpapar COVID. Nah, yang kedua, ini juga tidak mungkin dikencengin terus, karena perekonomian kita juga harus jalan. Bapak Presiden sudah menargetkan untuk semester 2 nanti, Indonesia harus diharapkan tumbuh pada angka 7%. Sekarang kita masih terkonstruksi, artinya kita masih minus pada semester 1. Kalau kita kencengin terus, ya kan nggak tumbuh ini gitu. Makanya keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini juga akan sangat tergantung pada keberhasilan kita dalam menjalankan PPKM Mikro. Selama pemberlakuan ini kira-kira berdampak bagus tidak, Jenderal, untuk penanganan COVID di Aceh? Kembali, sampai saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan PPKM Mikro ini sampai tahap yang ke-11, tetapi angka di atas ini masih belum efektif. Ini yang harus kita cari akar masalahnya. Kalaupun belum berhasil, di mana belum berhasilnya? Kemarin kita melakukan pengecekan ke beberapa tempat. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin harus kita selesaikan. Salah satunya adalah pencairan dana desa untuk pelaksanaan ini. Kemudian juga pelaksanaan 3T harus masif sebenarnya. Tracing, testing, dan treatment ini harus masif. Nah, ini PPKM Mikro itu ada benteng terakhir sebenarnya untuk melaksanakan perubahan perilaku. Nah, kalau boleh saya ibaratkan begini, kan pemerintah itu melaksanakan 3T, tracing, testing, dan treatment. Treatment itu berada di rumah sakit yang nanti yang melaksanakan tugas adalah para tenaga kesehatan. Kondisi masyarakat kita, kondisi rumah sakit yang ada di Aceh kita ini masih belum sebagus dengan wilayah-wilayah lain, karena masih banyak bertumbuh pada rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah dengan segala keterbatasannya. Terbukti dengan angka kesembuhan yang rendah, angka kematian yang tinggi. Artinya ketika kita bertarung di hilirnya, menunggu orang sakit kemudian dirawat, ini rawan. Oleh karena itu mari kita bertarung di depan. Di mana? Perubahan perilaku. Merubah perilaku kita. Di dalam Satgas itu kan sudah disebutkan juga ada ketua bidang perubahan perilaku. Itu ada banyak anggotanya. Nah, ini harus kita lakukan perubahan perilaku, kemudian juga melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Itulah. Nggak bisa kita selesaikan sendiri, nggak bisa hanya dipercayakan kepada aparat pemerintah, karena penyebaran COVID ini dapat dicegah dan dibatasi ketika seluruh elemen masyarakat ikut terlibat sesuai dengan peran masing-masing. Kalau warga masyarakat ya sudahlah, kalau nggak perlu banget nggak usah keluar. Kalau misalnya badannya sudah mulai nggak enak, datang ke puskesmas minta di swab. Yang paling penting itu, semakin cepat kita tahu apakah diri kita ini positif atau tidak, reaktif atau tidak, itu semakin menguntungkan. Seperti tadi Mas Bur kesini di swab, alhamdulillah non reaktif. Apa saya senang sekali kalau ada teman-teman kita yang non reaktif. Ketika ada teman-teman kita di Dayah, mana kemarin Dayah Mini kalau nggak salah, 44 santrinya di tes semuanya non reaktif. Kita bersyukur, kita senang. Tetapi ketika tadi di swab hasilnya reaktif, kan segera buru-buru stop, Anda isolasi. Kalau pulang nanti nularin anak, nularin istri. Apalagi kalau di rumah ada orang tua. 75% yang meninggal adalah di atas usia 46 tahun. Mungkin kita kuat, kita sehat. Tapi bagaimana dengan nenek kita, dengan bapak kita, dengan ibu kita yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Dari 628, 287 di atas 60 tahun yang meninggal. 45%. Ini harus kita waspadai. Pak Doni Murdado waktu kesini menyampaikan bahwa OTG is a silent killer. Karena tidak tahu. Saya nggak apa-apa, betul. Kalau yang sehat-sehat kayak Mas Subur ini nggak masalah. Tapi bagi ibu-ibu yang tua, nenek-nenek yang tua, ini yang harus kita perhatikan.
Dalam penanganan COVID ini kita membutuhkan satu visi yang sama, satu kegiatan yang sama. Mari kita semua memiliki satu keyakinan bahwa penyakit ini bisa dihilangkan, bisa. Tetapi melalui satu usaha yang dilakukan bersama-sama. Sesuai dengan peran masing-masing, Pemda melakukan apa, polisi melakukan apa, dan TNI melakukan apa, masyarakat melakukan apa. Harus melakukan satu kolaboratif effort. Kita harus kompak, kita harus disiplin. Memang dalam kondisi seperti sekarang ini banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa ngopi-ngopi dengan sembarang orang. Mau datang ke ruang Kapolda pun harus di-swab. Apa saya bangga? Saya sebenarnya nggak menginginkan itu. Tapi untuk keselamatan kita bersama. Belum lagi banyak rekan-rekan wartawan, polisi, TNI, Babin Kamtimas, Babinsa, driver atau sopir, pedagang pasar, tukang cukur yang senantiasa berinteraksi dengan orang banyak, itulah orang-orang yang berpotensi rentan terpapar karena tidak pernah tahu dengan siapa dia berinteraksi. Sopir ada orang yang naik, nggak pernah tahu yang naik itu positif atau enggak, bawa virus atau enggak pernah nanya. Nanti turun, naik lagi, dalam satu hari bisa ganti 20 orang. Dan tidak pernah kita tahu nih datanya siapa. Siapa yang naik turun ini. Ketika misalnya sopir ini kena, berarti ada 20 orang yang berpotensi kena. Belum lagi yang duduk di belakang. Teman-teman wartawan, sama. Wawancara sama satu orang, cari berita karena kejadian begini, senggol-senggolan, rapat dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu juga. Risiko juga. Rentan. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama, ada dua hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan perubahan perilaku supaya kita betul-betul ikut protokol kesehatan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan. Dengan apa? Vaksinasi. Vaksin. Karena dengan vaksinasi ini akan, kita melihat Amerika sekarang udah nggak pakai masker. Selandia Baru nggak pakai masker. Kenapa? Karena mereka sudah sampai 70% yang divaksin, lebih. Herd immunity-nya sudah terbentuk. Kita mau seperti itu kan? Kita semua mau. Mau kita semua melepas masker lagi. Mau kita semua bisa berjalan-jalan tanpa harus di-swab. Kita mau juga kumpul rame-rame. Mungkin nyanyi-nyanyi bareng. Sekarang pun saya nggak bisa nyanyi sama Mas Subur, sama Zainal. Nggak bisa. Takut. Nanti juga kita bisa nyanyi bareng kalau itu terbentuk. Syaratnya, ayo kita sama-sama. Satukan tekad, satukan mimpi, satukan visi kita untuk melawan penyakit ini. Doa harus juga kita lakukan. Harus. Karena semua yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah. Tetapi ikhtiar juga harus dilakukan. Mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita dari terpapar COVID. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, maka di dunia kita juga jaga keluarga kita dari terpapar COVID-19. Dari Banda Aceh, Hendri, Rabion TV.